Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang Marco Tampubolon, seorang jurnalis yang juga sekarang adalah produser di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Welcome, Bang. Apa kabar? Sebuah kehormatan nih ada di studionya Bung Binder Singh. Ini komentator favorit dari zaman dulu ini sebenarnya. Jadi saya belum wartawan udah jadi komentatornya Bung Binder Singh. Ya, makasih Bang sudah datang. Dan saya mengundang Bang Marco karena Bang Marco ini punya pengalaman yang sangat luar biasa sebagai jurnalis sepak bola dan juga sekarang juga merupakan produser dari salah satu acara sepak bola juga di stasiun televisi swasta. Tentu teman-teman kalau yang sering menonton YouTube pasti sudah pernah juga mendengarkan narasi dari Bang Marco yang saya nggak tahu tuh ada sindiran atau nggak ada juga, tipis-tipis ada lah ya, tipis-tipis ada. Kalau lurus aja katanya nggak seru katanya. Nggak seru. Belok dikit. Ya tapi netizen aman dong. Aman. Aman. Pernah juga dihujat kita. Pernah juga. Yang pasti kalau sama netizen kalau salah kita langsung bilang salah. Oh salah, sorry, kita minta maaf dulu. Iya lah. betul. Gitu Karena aja. netizen plus 62 gak ada obatnya, Bang. Nggak ada obatnya. Memang. Nggak bisa lawan kita. Nggak bisa. Oke, Bang. Sebelum kita membahas tentang sepak bola Indonesia, timnas Indonesia dan juga tentunya salah satu federasi terbaik di dunia yaitu PSSI. Ya itu nanti dulu, ya kan. Saya ingin menanyakan dulu dan juga saya ingin Bang Marco juga menjelaskan kepada viewers. Pengalaman Bang Marco sebagai jurnalis sepak bola itu dimulai sejak tahun berapa? Iya, kalau di dunia kewartawanan sebenarnya saya mulai di 2005 ya. Jadi dari koran. Jadi sekarang saya 3 dunia nih, koran, online sama TV. Jadi pertama itu di koran dulu, ada di koran lokal Jakarta lah. Langsung pegang olahraga khususnya sepak bola nasional. Jadi di 2005 saya mengawalin itu. Dan masih liputan pertama yang cukup besar itu pernah saya ingat itu adalah dua final yang ada di GBK antara Persija, di mana Persija dua-duanya kalah saat itu. Waktu di Copa sama juga di Liga 2005. Jadi kalah sama Persipura, terus di Copa kalah sama Arema. Jadi setelah itu pindah ke des lain selain sepak bola, All Sport juga. Terus merambah ke dunia online juga di tahun 2010. Saat media online mulai booming saat itu, saya pindah ke sana. Tetap juga masih pegang olahraga sepak bola nasional. Udah ngeliput 2010 yang kita mau nyaris jadi juara Piala AFF. Ngeliput juga? Ya, dan akhirnya belakangan ada yang katanya terima ini terima itu. Saya ada di sana itu. Ada di sana? Ada di mana, di Bukit Jalil saat itu. Itu saat itu makanya kalau ada yang bilang bahwa timnas saat ini jauh lebih euforianya lebih tinggi. Enggak. 2010 itu euforianya luar biasa. Masa? Saat itu tiket ke Malaysia saat final itu susah dicari. Itu saya masih lihat pejabat daerah itu ada di depan nonton di tribun Bukit Jalil. Saat itu masih bisa ngerokok tuh. Masih ngerokok sambil nonton tuh. Masih ketemu. Jadi kita itu 2010 itu luar biasa karena memang puasa gelarnya kan lama kan ya. Belum ada gelar sama sekali lah. Selain Piala Kemerdekaan yang dulu katanya sempat diribut di sini. Nah, itu sedikit lagi kita menang segala macam di Indonesia, nggak pernah kalah. Main ke Bukit Jalil sedikit lah selangkah lagi gitu. Nah, itu ramenya bukan main. Dan kalah sayangnya. Nah itu saya ada di sana tuh sampai nanti ada muncul lagi nama Eli Cohen yang akhirnya bocorin bahwa ini rekayasa segala macam terus rame lagi. Itu belum kebukti juga. Ya enggak kebukti. Saya sampai email-emailan nih sama si Eli Cohen, ini siapa sih, ayo ketemu. Kagak mau ketemu. Siapa dia itu ya? Jadi gini, yang lucu itu sebenarnya apa yang disampaikan Eli Cohen saat itu yang tersebar di media kan. Masih ingat kan saat itu kan bahwa ini sudah ada rekayasa dijual dan segala macam, pemain ini dapat ini, pemain ini dapat ini. Nah, itu sebenarnya obrolan saat kita dengan teman-teman wartawan di Bukit Jalil. Jadi kita itu sempat sebelum pertandingan. Jadi gini, si timnas ini nginapnya itu memang di daerah hotel yang ada judinya, maksudnya daerah judi gitu. Terus di Malaysia. Di Malaysia. Nah, terus kita cerita-cerita guyon lah ini ceritanya. Wah, ini kayaknya seru nih kalau tiba-tiba besok ini kalah, ada yang duitin ini timnas ditinggal di rumah di lokal hotel dekat tempat judi, terus ada pengaturan skor. Wah, ini Indonesia kalah di sini, terus nanti di sana menang tapi tetap kalah tidak jadi juara. Nah, kejadian ternyata. Itu obrolan kita lagi anak-anak lagi capek liputan gitu terus ngobrol. Itu sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan. Nah, ternyata memang kalah di Bukit Jalil itu 3-0 sampai Sali. Pokoknya gue ingat terakhir itu golnya sampai Sali. Nah, kalah di situ terus di sini menang walaupun agregatnya 2-1 kan. Ya. Nah,
tiba-tiba muncul itu Elie Cohen. Iya. Tapi nggak pernah kelihatan dia mukanya. Iya kan, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kalau kita runut, kita lihat Wikipedia, Elie Cohen itu kan spionasenya ininya Israel kan sebenarnya. Jadi diambil nama Elie Cohen ini. Jadi lu lihat spionase terkenal atau. Maka itu gua kayak familiar juga dengan nama dia. Nah, itu. Jadi teman-teman dulu saat itu memang karena memang saat itu federasi juga sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja nih. Jadi Nurdin Halid juga lagi digoyang nih, disorotin karena udah bertahun-tahun nggak ada prestasi, terus ada perkara kriminal dan segala macam. Akhirnya media juga saat itu menguat emailnya dari Elie Cohen ini. Tapi sama sekali nggak pernah ada terkonfirmasi bahwa dia itu siapa. Dan akhirnya bergulir terus jadi bola liar sampai hari ini. Dan ada katanya dapat mobil Alphard lah, ada yang punya rumah dan semua membantah. Dan dia bilang kita itu akhirnya berpikir bahwa ini antara ada dan tiada. Tapi kalau saya sendiri, maksudnya kalau terkait dengan 2010 ini ya, apa yang saya melihat langsung sebenarnya bahwa perjalanan Indonesia di Piala AFF 2010 itu sampai di final. Pertandingan pertama kita lawan Malaysia itu nggak ada yang nonton. Sepi. 5-1 kan? Nih, 5-1 skornya. Baru setelah itu pertandingan setelah itu dia lawan Filipina ya kalau bukan Filipina semifinal. Dia habis itu lawan siapa? Pokoknya Laos kalau nggak salah. Pokoknya pertandingan kedua itu baru mulai rame. Pertandingan ketiga baru rame. Semifinal lawan Filipina 2 kali. Itu penuh. Itu gila itu. Dan dua-duanya main di sini. Iya kan? Main di Jakarta karena Jakarta. Filipina nggak punya stadion yang ada stadion yang kompatibel. Itu Gonzales gila tuh ya golnya. Gonzales 2. Dan pertama naturalisasi kan saat itu Gonzales di situ kan. Nah, jadi itu bisa kita lihat bahwa euforianya cukup luar biasa. GBK itu wangi-wangi lah. Karena yang nonton orang-orang Sudirman, pekerja kantoran saat itu. Iya. Karena kalau euforianya lagi gila. Nah, agak kecil kemungkinan untuk dijual mengingat saat itu kondisi Nurdin Halid juga sedang di ujung tanduk. Ini kesempatan dia satu-satunya untuk nyelamatin karirnya dia atau nyelamatin posisinya dia untuk bisa bertahan di ketua umum PSSI. Iya. Nggak mungkin lah, maksudnya. Betul. Saya paham. Gitu. Saya paham. Nah, yang kedua itu adalah pertandingan pertama Indonesia di luar kandang. Karena kan lawan Filipina mainnya di kandang. Oh iya, 2 kali. Di semifinal itu yang tadi saya katakan. Jadi dia baru pertama kali ini main di luar kandang, main di Bukit Malaysia, Jalil. Iya, Bukit Jalil. Shock mereka. Efek juga ke psikologi ya. Itu Bukit Jalil itu penuh. Bukan cuma supporter Indonesia, supporter Malaysia juga datang penuh. Jadi dia penuh, mereka juga gamang. Akhirnya apa? Akhirnya ada melakukan kesalahan-kesalahan yang memang nggak perlu. Di defense itu kan, di pertahanan. Segala macam. Dan itu kesalahan yang organik. Jadi bukan sengaja dilakukan. Kelihatan, maksudnya ya kiper yang ditembak kemana lari kemana enggak. Jadi saat itu juga Safeh Sali juga lagi top-topnya saat itu. Jadi kalau lihat gol terakhir Safeh Sali itu udah kayak golnya Wayne Rooney kemarin. Iya, betul. Nah, jadi kekalahan itu sebenarnya memang menyakitkan gitu loh. Dan mimik wajah Alfred Riedel saat itu juga nggak menunjukkan kecurigaan terhadap pemain gitu. Bahwa dia mengatakan bahwa dia juga sebenarnya mungkin udah menduga bahwa kemungkinan akan bisa kalah karena memang baru pertama kali mereka main di luar. Main di luar karena waktu di fase grup tuan rumah. Tuan rumah, terus main semifinal harusnya main di Filipina. Iya, main di sini. Jadi ini pertama. Jadi Indonesia itu total itu cuma satu kali away dan nggak jadi juara. 1 kali away dan 1 kali kalah. Kalah dan nggak juara karena di sini kan menang 2-1. Iya, betul. Dan ya udah akhirnya maksudnya sebagai jurnalis juga kita harus tetap memverifikasi apapun informasi yang kita dapat setelah itu kan. Jadi kita coba verifikasi ke sini, coba verifikasi ke sana, nggak bisa. Elie Cohen kita email suruh ketemu. Lucu juga ya. Awalnya pengen ketemu tapi nggak jadi. Awalnya ketemu nggak jadi. Jadi kadang kita guyon aja tuh. Jangan-jangan lu ya yang Elie Cohen gitu. Kadang-kadang gitu. Gue kayaknya tulisannya tahu nih siapa ini tulisan siapa gitu. Udah tapi akhirnya ya bergulir lah dan kepengurusan PSSI juga akhirnya kan berganti setelah itu kan. Jadi itulah titik awalnya gitu. Nah, terkait dengan perjalanan saya di wartawan olahraga juga setelah di online saya juga SEA Games. Ada SEA Games 2013. Nah, ini SEA Games tahun berapa saja? SEA Games 2011 kebetulan kan main di Jakarta. Terus yang 2013. Nah, yang menarik sebenarnya 2013. Ini pengalaman yang itu main di mana itu ya? Main di Myanmar. Myanmar tuan rumah ya? Myanmar jadi tuan rumah. Apa ceritanya? Dan saat itu Myanmar itu sedang dalam kondisi, kalau kita ingat 2007 Piala Asia di Jakarta, itu juga euforianya luar biasa kan. Itu juga setelah kita menang first match. Iya. Lawan Bahrain. Betul. Naik terus. Sama. Itu kondisinya Myanmar di tahun 2013. Mereka sepak bola mereka itu baru bangkit. Di situ baru kelihatan di mana orang ngantri di tiket loket untuk pertandingan Myanmar. Jadi nginep untuk Jadi mereka tuh memang lagi top-topnya lah, maksudnya lagi bermimpi untuk paling tidak bisa merebut medali atau paling lolos ke final, apalagi tuan rumah. Nah, saat itu Indonesia juga dalam kondisi yang berangkat itu dalam posisi
supporter itu terpecah karena ada dulu KPSI sama PSSI. Pada saat dualisme ya. Dualisme, itu ya? Tapi ini udah bersatu nih. Tapi kan diambil alih sama yang penguasanya KPSI dulu di PSSI-nya. Lupa saya udah. Jadi dikirimlah ini si tim ini dan semuanya menganggap bahwa ini bukan tim terbaik gitu. Dan memang bukan terbaik sebenarnya karena di pertandingan pertama kalah lawan Thailand. Terus habis itu dia seri lawan Timor Leste. Terus habis itu ketemu Myanmar nih. Last game di pertandingan grup. Nah, yang menarik adalah Indonesia, semua media di tanah air itu udah menulis bahwa Indonesia itu harus mission impossible lah. Mereka harus menang agregatnya paling nggak 6-0 kalau nggak salah ya, 6-0. Pokoknya agregat yang besar lah. Lawan tuan rumah. Karena Myanmar seri pertama terus kalau nggak salah dia itu menang sekali. Nah, pokoknya nanti ujungnya hasilnya imbang lah nilainya. Nah, nggak sengaja kita lagi latihan nih, lagi liputan latihan persiapan timnas mau lawan Myanmar nih. Nanya lah ke manajer timnas. Siapa pada saat itu? Chandra Solekan. Pak, gimana besok pertandingan? Ya, namanya bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Intinya dia masih berpikir bahwa selisih gol nih, karena dia berharap masih berpikir selisih gol. Nah, terus tanya ke coach RD juga, ya kita persiapkan lah semampunya kita. Gak penting kita fight sampai akhir. Titus Bona masih main nggak ya? Masih Titus Bona. Enggak. Titus Bona udah nggak main. Yang main saat itu Egy Melgiansyah. Kapten dia. Terus depannya itu Yandi Sofyan kalau nggak salah strikernya. Belakang Andri Tani. Diego Michel masih main. Terus ada Okto ya kalau nggak salah. Okto masih main. Terus satu lagi Bayu Gatra. Petrus Wanggai enggak? Udah enggak ya? Bayu Gatra. Nah, Bayu Gatra. Nah, mereka masih berpikir, semua orang masih berpikir bahwa selisih gol. Tapi ternyata ada yang bisikin seperti kita nih. Bukan selisih gol aturannya. Head to head. Tapi kan kita konfirmasi ke orang perwakilannya AFF atau apa gitu. Pokoknya dia kasih nomor, ini coba konfirmasi ke sana. Pokoknya bagian matchcom lah. Kita tanya, dia kasih tahu bahwa bukan head to head. Jadi kalau 1-0 pun Indonesia menang lawan Myanmar, Indonesia yang lolos. Dan kejadian. Jadi bukan selisih gol tapi head to head. Oke. Main Indonesia lawan Myanmar. Itu pemain Myanmar ada namanya Keo Koko. Itu pemain striker yang utamanya dia dicadangin. Karena berpikir bahwa Indonesia bakalan nggak mungkin lah menang 6-0 gitu. Dicadangin. Karena mereka mengira selisih gol. Bisa begitu juga mereka juga nggak tahu. Nah itu cadangin Indonesia menang 1-0. Itu lolos fase grup karena menang itu. Runner up dong. Dia runner up. Dia ketemu Malaysia di babak semifinal dan menang. Nah, itu kondisi Stadion Yangon itu kursi berterbangan ke dalam segala macam. Ketua PSSI-nya Myanmar itu di depan mata saya mukul tembok. Saking gregetnya timnya nggak lolos. Dan yang paling kocaknya apa? Tim pelatihnya Myanmar nggak tahu aturannya bahwa itu head to head. Itu pengalaman paling ya, tapi itu menunjukkan bahwa jurnalis Indonesia hebat juga. Bisa sampai dapat informasi itu. Terus informasi itu disampaikan nggak sih? Disampaikan dong ke coach. Jadi mereka itu paginya itu mereka juga, ya? Jadi kan kita malamnya latihan H-1 kita menaikin beritanya dan koran di Jakarta itu udah pakai bahwa Indonesia harus menang sekian. Jadi nggak bisa diubah lagi karena nggak bisa diubah. Iya, betul. Aku naik malam, kita naik malam yang online naik malam itu dari Jakarta itu pada telepon. Itu beneran nggak? Itu selisih gol. Beneran nggak? Bener, kita udah konfirmasi gini. Bukan selisih gol. Bukan selisih gol. Head to head. Iya. Bener nggak? Bener. Jadi Indonesia 1-0 bener. Sampai almarhum Andi Darussalam. Itu saat itu masih BlackBerry apa udah WhatsApp ya? Saya lupa. Pokoknya dia kirim pesan yang menanyakan bahwa kayaknya masih BB. Pokoknya dia kasih tanya itu benar nggak aturannya itu? Ya saya bilang benar, saya udah konfirmasi. Sampai nanya ke Anda? Iya nanya. Nanya karena memang di sini juga nggak ada yang tahu. Iya. Ada yang tahu nih. Ternyata memang iya head to head dan Indonesia lolos ke semifinal. Itu pelatih Korea itu dimaki-maki sama wartawan satu Myanmar. Iya. Dia pelatih Myanmar kan? Enggak, Korea. Dia pelatih dari Korea. Dari Korea. Temannya Pak Kang Seo juga, temannya Sintayong juga sebenarnya dari Korea Selatan. Saya lupa namanya saat itu. Cuman kemarin wartawan Korea saat saya cerita kayak gini dia ingat tuh namanya, cuman saya lupa. Itu kan wartawan Myanmar pakai sarungan semua itu semua. Tunjuk-tunjuk. Dan besok beritanya apa? Si pelatih Korea dipecat disuruh pulang tapi nggak dicariin tiket pesawat. Masa? Karena kan konyol sebenarnya. Iya konyol, dia harusnya tahu. Itu mereka itu selangkah lagi itu udah jadi sejarah untuk Myanmar di mana saat itu. Betul. Lagi top-topnya lah. Bener. Luar biasa.
kalah cuma gara-gara nggak tahu aturan. Terus Indonesia di final kalah juga. Kalah. Akhirnya sayangnya itu Indonesia ketemu Thailand lagi, kalah 1-0. Iya. Kalau waktu 2011 adu penalti. Ada penalti lawan Malaysia. Itu gila juga tuh di GBK itu. GBK itu juga rame juga itu. Tapi kalau kita bicara SEA Games sebenarnya, SEA Games ini walaupun tidak masuk dalam kalender FIFA ya, aku pikir ini adalah turnamen yang klasik sebenarnya. Karena dari dulu siapapun legenda sepak bola Indonesia yang lama-lama itu pasti pernah main di SEA Games. Oh iya, betul. Ya kan, mulai zamannya Kurniawan juga iya, pernah main di sana. Terus pemain-pemain kita dulu taunya pemain-pemain luar juga kayak Tisuk Sinamuang dan segala macam main di sana. Jadi walaupun memang bukan turnamen top tier lah dibilang, tapi ini gengsinya cukup luar biasa. Gengsi besar. Oke, Bang Marco kan baru ceritakan momen-momen yang menarik ya selama menjadi jurnalis mengikuti timnas. Artinya kan sudah mengikuti timnas sudah lama. Sejak tahun berapa? Saya udah kalau timnas timnas itu kalau 2005 saya masih lokal Persija. Ya mulai dari 2010 saya udah mulai main di timnas. Oke, udah mulai main di timnas. Oke. Dan tentu Bang Marco juga mengikuti dinamika progres dari timnas kita yang hampir saja lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sebagai Republik Indonesia. Betul. Oke, pernah nggak Anda membayangkan dulu pada saat Anda meliput pertandingan timnas seperti di AFF tadi Anda jelaskan dan juga di SEA Games, pernah nggak sih mungkin berpikir atau juga mungkin berharap bahwa bisa nggak sih timnas kita mungkin lolos ke World Cup atau di kualifikasi Piala Dunia sampai tahap terakhir gitu, seperti yang kemarin ini. Round 4 kemarin ya. Nah, enggak lah. Sebenarnya kalau siapapun wartawan Indonesia dari yang pernah di sepak bola nasional pasti nggak pernah kepikiran bahwa Indonesia akan lolos ke punya tinggal jarak 2 pertandingan lagi ke Piala Dunia. 180 menit. 180 menit itu untuk nggak pernah lah. Dari kualifikasi ke kualifikasi Piala Dunia itu Indonesia kan jatuhnya itu kan gagal di penyisihan grup semua. Siapapun pelatihnya gitu. Makanya kita sangat berharap saat itu kita bisa juara di paling tidak di Piala AFF gitu, ke Asia Tenggara belum lah paling. Kita. Ya belum juara juga gitu. Boro-boro kita mau berpikir ke Piala Dunia, nggak pernah sama sekali. Dan ini adalah mimpi yang memang boleh dikatakan nggak akan mungkin belum tentu bisa terulang gitu loh. Belum tentu bisa terulang bahwa dengan kondisi kemarin itu kan banyak faktor kan sebenarnya waktu kita lolos ke round 4 bahwa ada perubahan dari jumlah peserta yang akan tampil di Piala Dunia. Yang dulunya cuma berapa, sekarang bertambah jatahnya Asia. Dan ada kebijakan program naturalisasi pemain yang dikelola dengan sangat baik. Karena sebelum-sebelumnya kan bukan yang hal yang baru naturalisasi sebenarnya. Jadi zaman 2010 udah ada. Gonzales sudah naturalisasi. Terus lanjut lagi zaman Van Bokkering, terus masuk Thomas Tuchel dan segala macam, Greg Nwokolo. Tapi kan tidak terarah sama sekali. Nah ini kan terarah, diseleksi dan dapat pemain-pemain bagus. Dan akhirnya kita punya kesempatan untuk bisa tampil di Piala Dunia karena lolos ke round 4. Iya, betul. Nah, nggak pernah terpikirkan lah. Terus dengan dinamika yang terjadi di timnas yang kita punya peluang tapi gagal, kalau pandangan Bang Marco seperti apa? Apakah kegagalan ini berarti kiamat? Ya, enggak juga sih. Maksudnya kegagalan ini cukup yang gimana lah, namanya orang punya mimpi besar, tiba-tiba gagal karena hal yang memang harusnya nggak seperti itu gitu loh. Maksudnya ada sesuatu kan kemarin bahwa pergantian pelatih itu kan memang kan itu hal yang membuat orang tuh nyesek gitu loh. Iya, betul. Bukannya kita maksudnya kan kemarin banyak berpandangan bahwa walaupun gagal bersama Sintayong kita rela. Enggak juga gitu. Maksudnya gagal itu menyakitkan. Gagal menyakitkan. Tapi kan yang kita sorotin adalah kenapa lu di tengah-tengah situasi yang memang sangat genting, lu ganti orang gitu dengan kalau pergantian gini. Kalau pergantian pelatih dalam sepak bola itu biasa. Bahkan Timur Kapatse yang bawa si Uzbekistan ke Piala Dunia diganti sama Fabio Cannavaro. Padahal dia yang bawa nih ke 2026. Betul. Hanya saja kan yang kemarin terjadi adalah lu nggak ganti dengan pelatih yang lebih baik. Nah itu. Kan itu. Betul. Kluivert. Ya bukan dia mungkin nggak bagus, tapi mungkin memang waktunya untuk dengan kemampuannya dia untuk meramu tim ini terlalu singkat, mungkin ya. Iya, singkat. Mungkin. Dan memang dia kelihatan nggak punya experience sebelumnya. Nggak punya. Kalau itu kemarin mungkin digantikan dengan Roberto Mancini umpamanya ya. Paling beda dalam situasi genting kayak gitu. Walaupun dia gagal. Betul, walaupun gagal, tapi paling tidak dia punya sesuatu. Sistem yang memang orang lain nggak punya gitu loh, karena pengalamannya dia kan. Dia udah menanganin klub, menangin timnas. Paling tidak kalaupun nggak berfungsi mungkin karena memang pemainnya nggak bisa jalankan. Nah itu beda lagi. Tapi kita kan enak ngelihat, dia gila, dia main beresin. Lain pas lihat formasi lawan Arab, lah kok ada ini? Itu saya aja kaget itu. Kok ada pemain yang nggak perform, tapi dipertahankan sampai 100 menit. Itu artinya kan dia nggak punya opsi lainnya, nggak punya yang namanya plan B. Itu dia. Kelihatan kayak panik gitu loh, maksudnya dia
kayak orang kalau dalam situasi yang sulit, dia itu kan kita kadang ada pilihannya dua, kita ngambil sesuatu tindakan untuk mengubah sesuatu, atau kita tertegun diam karena kita keburu panik nih. Nah, itu benar. Itu kayaknya itu kan pengalaman sebenarnya. Itu pengalaman, betul. Dia baru pertama kali menghadapi momen yang sangat krusial sebagai pelatih ya. Kita nggak bilang sebagai pemain. Ini akan berbeda ketika dia sebagai pemain dan pelatih. Karena dua hal yang berbeda. Ketika dia jadi pemain, walaupun dia dalam kondisi krusial, dia masih bisa mengandalkan pelatih. Iya. Tapi kalau pelatih dalam kondisi krusial, dia masuk ngandelin siapa ya? Orang dia otaknya di dia gitu. Asisten pelatih juga hanya masukan. Iya, masukan. Keputusan ada dia. Dan itu yang akhirnya membuatnya. Itu yang kita sesalkan kemarin, bahwa kegagalan itu akhirnya disebabkan oleh keputusan yang salah dalam memilih pelatih. Itu sebenarnya. Dan itu memang sebuah fakta yang juga mayoritas supporter kita juga merasakan hal seperti itu. Betul. Dan yang juga saya beberapa kali jelaskan, Bang, bahwa mau ganti pelatih ya silakan. Arab Saudi pernah ada pelatihnya 2 hari, Bang, diganti. Baru 2 hari diganti. Tapi pelatih baru yang masuk bagus. Itu ada credentialnya. Ini Clived yang memang dari awal saya udah mengatakan, aduh ini ngeri-ngeri sedap, Bang. Kalau melihat dia punya sih. Walaupun kita berharap dia sukses. Iya. Ya dong, timnas kita sukses, biar lolos, biar perpodcastan Indonesia tetap jalan. Itu kan penting kan. Lah, Irak aja itu ganti pelatih kan bagus. Iya, dia pakai Graham Arnold. Ya wajar dia pakai Graham Arnold karena dia udah terbukti sama Australia gitu. Udah terbukti. Walaupun bukan pelatih yang boleh dikatakan sekali berhebat lah, enggak. Tapi maksudnya dalam artian experience-nya. Karena cuma 2 pertandingan yang harus dilewatin gitu. Iya betul, dan bagus Irak mainnya. Bahkan lawan Arab Saudi itu cakep mainnya dia. Ya, cuman karena kemarin dia sudah kelelahan memang. Faktor tuan rumah lah kemarin bahwa memang Arab Saudi diuntungkan dalam hal itu. Dan permainan Arab Saudi juga bukannya saya ingin menjelekkan mereka, enggak istimewa. Enggak. Cuman skill-skill individu. Betul. Dan ya itu tadi, maksudnya dalam artian ya formasi kita di awal itu udah salah. Yang 4 pemain bertahan itu. Padahal dengan 3 pemain kita sudah terbukti lebih bagus. Kan sebelumnya main 3 pemain back. Lawan Bahrain sama lawan China. Cakep itu permainan kita. Iya. Lah kenapa nggak dipertahanin aja coba? Nah, itu. Cuman model 2 uji coba itu pun bukan lawan tim yang mirip Arab tim cuma satu gitu. Lebanon. Chinese Taipei itu kita seharusnya Kuwait tapi gak datang. Nah, itu. Kita menang 6-0 tuh rame lu sosmed. Udah dibilang ke World Cup ini. Kan tapi lawannya Taipei. Tapi gue bilang tapi ya maksudnya apapun itu memang pelatih yang ngambil keputusannya. Cuman ya ininya kita itu, sialnya kita itu adalah keputusan yang diambil pelatih ini yang berujung kekalahan gitu loh. Iya, 0 point kan kita. 0 point kan kalah 2 kali. Oke. Bang, sekarang kan yang lagi rame ini soal pelatih baru. Iya. Ya kan oke lah, itu sekarang sudah terjadi, tapi saya juga sepakat dengan Bang Marco karena saya juga sudah mengatakan lebih dari 2 kali, bukan cuma di sini tapi juga di platform lain, bahwa gagal ke World Cup, tentulah kita masih merasa kecewa, tapi kan bukan berarti kiamat, bukan berarti sudah selesai, enggak. Kita punya tim yang bagus dan kita harapkan nanti akan ada pemain-pemain muda lagi yang bisa menjadi bagian dari skuad senior. Pelatih baru siapa ini? Kok apa ini yang terjadi? Kok Timur Kapadze udah ke Jakarta, iya kan? Nggak jadi. Sampai sudah ada beberapa media itu menulis, iya, ini sudah akan dikontrak, ya kan? Timur Kapadze sendiri sebelumnya mengatakan dia sudah dikontrak PSSI sebelum dia ke sini. Tapi dia sudah ke sini, ya kan, walaupun dikatakan dia berlibur, sudah tampil juga dia kalau salah di podcast, salah satu podcast. Nah, podcast gua ada. Tapi yang pasti ada jumpa persnya. Jumpa persnya ada? Ada jumpa persnya. Oke. Kok tiba-tiba terus dia nggak jadi dan dia menjadi pelatih dari klub lokal. Padahal sebelumnya dia mengatakan ada juga tawaran dari luar negeri, Turki atau juga dari Tiongkok. Ini apa yang informasi yang Bang Marco dapat? Apa benar nggak sih jadi kontak PSSI? Kayaknya mungkin udah keburu terlalu populer namanya kali ya. Jadi mungkin populer, udah terlalu populer ini, nanti kalau kita pilih nanti terkesan ini pilihan orang lain nih, bukan pilihan federasi. Seharusnya memang dari federasi. Iya, tapi intinya sebenarnya kan secara kemampuan kan dia oke lah. Dia memang Uzbekistan lolos ke Piala Dunia. Iya. Terus tapi kita juga kan harus melihat bahwa memang 2030 targetnya juga nggak main-main kan. Kita mau lolos di Piala Dunia 2030, mau naikin peringkat ke 100. Iya, jangan juga jadinya nanggung gitu loh. Maksudnya ya di Uzbekistan juga dia ketika masuk ke Piala Dunia kan Timur dipinggirin gitu. Jadi yang dipinggirin ganti Bajo Cannavaro kan. Dan dia mau dijadiin asisten nggak mau. Nggak mau. Dia mau jadi pelatih. Ya kita juga mau nggak mau harus kita bisa terima bahwa timnas kita ini sebenarnya mewah. Iya, mewah. Kita kita jangan merendah lah. Timnas Indonesia ini cukup mewah dibandingkan sebelumnya ya. Bahwa kita ada 4 pemain yang tampil di liga top Eropa, ada Kevin Dix, ada si Emil Audero main di Serie A, ada Calvin Perdong, ada J.J.
belum pernah sejarah timnas Indonesia ada Iya. 4 pemain kita yang main di Liga Top Eropa. Betul. Paling ya 1-2 ada Kurniawan dulu Benar. main di Serie B atau Serie Sempat A. main di Swiss juga. Swiss Kurniawan. ya yang top tier Bima kan Sakti baru juga ini. sempat di Swiss. Ya top tiernya kan, tapi kan top tiernya kan yang Iya, baru iya. ini sebenarnya Iya, 4 ada betul, 4 betul, gitu. betul, iya, iya. Mewah lah. Dari intinya banyak yang bermain di Eropa juga, itu kita harus akuin bahwa apakah memang pelatih-pelatih yang dari Asia ini cukup mumpuni untuk long term, karena ini kan long term gitu. Kita nggak Iya. pengen juga Oke. tengah jalan ganti lagi. Ya minimal 4 tahun lah. 4 tahun. Iya. Nah, itu kan berarti kan memang ada hal yang memang bukan kedekatan sih sebenarnya. Pengalaman di Eropa itu sangat sangat dibutuhkan sebenarnya untuk Oke. menangani timnas Indonesia ini, karena pemain-pemainnya banyak main di luar gitu. Dan kalau sekarang kan ada 5 katanya PSSI. 5 kebanyakan juga, Bang. 5. Masa 5? 5 masuk nama nih, tapi Oke. Iya. Oh, nanti akan mengerucut. mengerucut. Jadi Berapa informasinya berapa orang? sekarang kan nanti? baru ada 2 nih yang Dua yang jadi benar-benar- jagoan nih. Ada Giovanni Van Bronckhorst sama yang baru terakhir itu John Herman yang dari Giovanni benar itu. Giovanni itu kalau ini terakhir kan informasinya ini kan masih dari media Inggris nih. Iya, Masih dari media Inggris. Dua-duanya dari media Inggris. Inggris. Iya. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya sih mereka ini cukup baik dalam mencari Informasi. Nah, kalau dari PSSI sendiri masih Belum ada. masih Masih menyimpan. Tapi yang pasti kan kemarin Jadudin Amali sempat bocorin bahwa Belanda ada. Oh, Nah, ada? memperkuat lah Giovanni Oh, ya kan ini Belanda. Giovanni, iya. Tapi kan kalau John Hetman ini kan memang pure kemarin karena informasi dari jurnalisnya Sky Sport kalau Iya, nggak salah. Sky Sport. Iya. Nah, itu tapi aku pikir sih mungkin aja mereka sudah mencium juga di sana bahwa memang ada orang yang pendekatan karena kan Lagi di sana juga. Di sana Oke, makanya iya. kan sama aja yang jurnalis di sini sama jurnalis sana juga sama, mereka Cari tahu punya informasi, jaringan juga iya. gitu. Nah, akhirnya cari informasi. Apakah nanti Giovanni akan gol atau enggak? Tapi untuk sementara sih menurutku Giovanni ada di pole position, ada di posisi terdepan karena memang ya faktor tadi ya pengalamannya. Sekarang dia asisten pelatihnya Liverpool. Terus udah gitu asal negaranya juga Belanda. Kita juga banyak pemainnya kelahiran Belanda. Terus ada secara emosional juga ada ikatan darah Maluku yang Iya, mungkin itu betul. ya maksudnya faktor-faktor ini kan paling tidak bisa memperkuat posisi tawarnya Giovanni Van Bronckhorst. Mungkin ya paling kendalanya mungkin di kendala harga kali ya. Karena Nilai kontrak ya. Nilai kontrak paling kan mungkin dia udah di atas 100-an kali ya setahun ya. Iya, mahal itu. Mahal. Iya, tinggi. Tapi ya informasi-informasi ini sebenarnya masih kita itu untuk bursa pelatih timnas ini kan memang menduga-duga dan meraba-raba sebenarnya, termasuk menggabungkan antara pernyataan yang pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga dari pengurus-pengurus PSSI. Jadi sampai sejauh ini yang bisa kita simpulkan adalah bahwa memang pelatih-pelatih ini adalah yang punya pengalaman yang udah pasti punya kemampuan Belanda itu udah keluar namanya Belanda pada saat itu. Jadi ya kita masih tunggu lah sebenarnya karena nggak bisa lama-lama juga Bang Binder ini. Harusnya Januari sudah harus ada. Harusnya ada. Karena apa? Karena kan agenda kita tuh cukup padat gitu loh. Maksudnya kita udah kehilangan FIFA Series ya kita. Iya, FIFA Series. Kita udah kehilangan 2 FIFA Matchday kan. Iya, kita udah nggak memanfaatkan 2 FIFA Matchday. Nah, Maret harus ada FIFA Matchday, FIFA Series juga, ada FIFA Asian Cup juga. Itu saya mau nanya Anda, ini FIFA Asian Cup kita udah resmi dari FIFA atau kemarin belum kan? Wacana Baru itu wacana, disampaikan kan? waktu KTT ASEAN kalau nggak salah di mana kemarin di Thailand, Malaysia apa Malaysia. Nah, disampaikan wacana itu tapi belum dibuat formatnya. Oke. Tapi kalau FIFA Series kan sebenarnya kan udah punya itu format udah antar konfederasi. Nah, itu bagus loh itu. Nah, makanya kan harusnya cepat, maksudnya PSSI itu nggak bisa lambat tapi nggak bisa buru-buru juga ya, jangan juga kayak kemarin. Jangan kayak kemarin kita agak trauma Desember. Tapi sebentar lagi Natal loh kita. Nah itu makanya 25 Desember. Trauma kita kalau tiba-tiba ada diwawancara pas Natal. Untung aja kemarin Sky Sport bilang bahwa di November wawancaranya kan di sananya. Kemarin kan keluarnya beda November. Berarti kan bukan di Desember. Iya, bukan tapi karena memang sudah di sana. Udah di sana. Jadi kan bukan di Desember nih. Betul, jadi kita nggak, kalau Desember agak trauma. Jadi jangan gara-gara katanya bisa diwawancara. Tapi menarik yang Anda katakan Giovanni Van Bronckhorst, informasi yang Anda dapat pole position. Ya, pole position lah sejauh ini. Artinya itu menjadi salah satu preferensi dari federasi. Ya, federasi. Untuk memilih Giovanni Van Bronckhorst. Pole position dalam artian memang tadi ya banyak kedekatan sesuai kriteria itu. Sesuai kriteria tadi. Tapi kalau untuk siapa yang akan jadi pelatihnya, karena gini, di PSSI pemilihan pelatih timnas itu ternyata ada aturannya sebenarnya. Nggak bisa one man show. Jadi dia harus dibawa ke rapat exco sebenarnya. Dan nggak tahu ini terjadi nggak pada periode sebelumnya, kita nggak tahu apa terjadi apa enggak. Kayaknya
agak sumir nih informasinya. Karena interviewnya di sana juga di Iya, Inggris kan pada interviewnya saat di itu. sana, Iya. ya itu exco-nya dibawa ke sana bagaimana kan kita nggak tahu juga. Terus pemecatan juga tiba-tiba kan. Nggak Itu juga ada- tiba-tiba. Tiba-tiba nggak ada Dan exco. saya jujur gak pernah mendapatkan informasi. Nah itu dia makanya, jadi ya harusnya jangan terulang lagi ya. Dan sampai hari ini saya gak tahu alasannya kenapa. Ya kita nggak tahu. Walaupun banyak versi. Eh, Banyak versi kan Bang yang kita terima karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Tapi sampai Iya. hari ini nggak ada penjelasan yang logis. Terkait kalau pemecatan bagi ini? saya. Pemecatan Pedri. Sintayong lah. Sintayong. Kalau Oh, Patrick iya. kan kita udah tahu Patrick, karena iya. permainan gak bagus, poinnya juga 0 di Nah round itu 4. dia, makanya kan sebenarnya kan mekanisme ini kan ada sebenarnya di Dan PSSI. sekarang dijalankan. Nah sekarang wah, harus dijalanin, jangan lagi nggak dijalanin nanti Iya. besok-besok wah ini pilihan siapa ini kan Iya, gitu kan betul, jadinya betul, kan betul. nggak enak. Jadi ya memang harus dapat exco. Jadi memang nunggu siapa namanya ya mekanismenya mungkin mereka nyari dulu. Udah mengerucut nih Shortlist paling dulu tiga, lah, ya, baru nanti sampaikan ke ketum, iya, baru sampai kemudian ketum. dibawa ke rapat Karena exco. memang hal yang Tapi Bang yang saya ingin tanyakan, berdasarkan pengalaman Anda, ini kan kalau mereka interview di luar, Heeh. it means belum definite dong. Belum, Kan biasa belum. kalau definite itu kan diundang. Ya, nah nanti mungkin Artinya nih 5 nama nih. yes. Mungkin dari 5 nanti jadi 2 nih, Dua. seperti sekarang. Ya, mengerucut 2. Nah yang dipanggil apakah 2? Mungkin cuma 1 Bang. Ya bisa jadi 1, tapi dia harus memaparkan apa Programnya. dia, karena memang sebelumnya sih dilakukan seperti itu kepada Luis Mia zaman Dan- Luis Mia dan Sintayong juga. Sama Sintayong juga. awalnya kan di zamannya Sama. Iwan Bule kan Iya, iya, sebenarnya. betul, Nah, dia betul. datang ngasih program lah, ini Program, program iya. gua. Nah, Yang bisa dia buat lah. iya, untuk dan timnas. sebenarnya kan nggak perlu harus datang juga kan, mungkin bisa by Zoom Iya, atau bisa, seperti bisa, apa yang betul. seperti itu. Karena sudah ketemu di sana juga. Ya udah ketemu di sana dan yang paling santer sih 2 itu aja sih sebenarnya. Nah, karena John Hardman ini apa informasi yang ada punya? Dan dia sama tahun udah diwawancara lalu dia sudah gak Iya, pelatih. Dia udah juga gak sudah pelatih. diwawancara ya katanya. Dia terakhir kan FC Toronto. Sebelumnya dia naik daun karena bawa Kanada. timnas Kanada putra-putri lolos Piala Dan- Dunia, dan- Selandia Baru juga. Iya, dan yang timnas Kanada itu Bang yang dibawa ke 2022 itu semuanya pemain muda loh. Pemain muda. Nah, Itu generasi baru Kanada yang sekarang akan bermain di main- World Cup. iya, betul. Itu gak gampang loh dia bawa lolos. Nah, itu dia makanya jadi secara kemampuan juga cukup baik lah John Hartman ini. Tapi dan informasi terakhir itu memang dia juga udah ikut diwawancara dan itu sebenarnya informasinya John Hartman yang diwawancara nih. Nah, di bawahnya baru hal yang sama juga dilakukan terhadap Giovanni Van Bronckhorst Oke, itu. Jadi oke. kalau lihat, iya maksudnya kalau kita lihat background dari sumber informasinya sebenarnya ini udah boleh dikatakan cukup A1 ya. Iya. Karena memang Valid lah. valid. Ya, Sky Sport Karena juga media nggak- luar negeri udah menyampaikan. Yes. Bahkan media dari Irlandia juga ada. Coba cek Iya. nanti Google udah ada juga. Iya, dan Sky Sport kan bukan sembarangan. Tapi lah, media boleh dibilang. Irlandia sudah mengatakan nggak mau lepas pelatih mereka. Oh ya si itu siapa? Iya, Heimir. Hemir. Iya, karena Irlandia sekarang kan main playoff nih. Ya, Dia ya. harus dipertahankan, nggak bisa Kalau- dia pindah sekarang. Iya. Ya kan, tapi kontrak dia belum diperpanjang juga. Ya 2000 Menunggu ini. Juni harusnya dia 2026. Iya, tahun depan. 2026. Nah, seharusnya dia tadi mau diperpanjang, tapi Karena di belum kualifikasi Irlandia kalahnya lawan Iya. Hongaria. Hmm. Di kandang, waktu di kandang Irlandia kan kalah tuh. Iya. Jadi di hold, ternyata dia menang. Lawan Portugal di kandang sendiri, Iya. lawan Hongaria di kandang Hongaria, masuk ke playoff. Iya. Sekarang ditahan lagi. Iya. Nanti coba bisa lolos gak World Cup. Kalau dia bawa lolos World Cup, Perpanjang. Irlandia perpanjang dia lagi. Kayak siapa dong? Kayak siapa tuh? Sintayong. Sintayong kenapa? Oh, karena Sintayong pada saat itu U23 lolos. 3 lolos. Iya. Kan ini perpanjangnya 1 Dikasih syarat begitu juga, iya Sama kan? kan. Tapi itu U23 kita gila ya, hampir ke Olimpiade loh gitu. Hampir dikit lagi. Tapi itu ya sama juga sih, kamu menyayangkan juga kenapa kita jor-joran pas lawan Uzbekistan. Kita kan di perebutan Iya, tempat kita- nobar di mana-mana. Iya, jor-joran. Iya. Iya, pemainnya juga jor-joran. Maksudnya udah simpan aja, fokus aja pas untuk nyari perebutan tempat ketiga gitu, nggak usah berpikiran ke final dulu. Iya, betul, nggak betul, taunya betul. satu pun jadi nggak dapat. Ya, jadi nggak dapat kan kita kan. Iya. Tapi itu juga hebat timnas kita pada saat itu. Saat itu ya top lah. Boleh dikatakan ya pencapaian yang luar biasa lah di U23 senior saat itu ya. Tapi ya itu tadi, kita jangan juga jadi nggak lolos 2026 terus kita nggak ada masa depan nih. Ya nggak juga. Iya, lah. nggak Maksudnya juga, masih betul. masih panjang 2030 dan kita paling tidak ya pengalaman lolos ke fase round 4 itu imbasnya ke pemain-pemain muda itu cukup luar biasa karena mereka juga pengen rasakan itu. Iya. Iya kan? Oke, yang menariknya setelah gagal ke World Cup, banyak yang menyuarakan Mhm. supporter-supporter kita, Erick Thohir out. Iya. Nah, Anda
pandangan Anda seperti apa sebagai jurnalis yang lama Iya. meliput timnas? Sebelumnya kan juga banyak suara Banyak. untuk ketua umum out. Ini bukan sesuatu yang baru lah. Ini bukan cuma untuk pelatih, tapi untuk ketua umum kalau juga orang- sering ini. Iya, kalau orang yang lama di sepak bola nasional Udah tahu. Itu dari dulu sebenarnya, maksudnya dari zamannya, pokoknya setiap ada kejadian dengan timnas atau kegagalan dengan timnas, itu pasti yang pertama disuruh turun itu ya ketua federasinya gitu. Karena memang nggak tahu ya, dari dulu sampai sekarang ada satu hal yang nggak berubah dari PSSI, bahwa ketua umumnya itu popularitasnya tuh tinggi banget gitu loh. Iya. Sama Nurdin Halid. Sekarang juga kan sebenarnya Iya, Erick Thohir kan betul. popularitasnya cukup luas. gitu. Sama. Tapi intinya adalah bahwa sah-sah aja gitu, maksudku. Ya bahkan di Italia juga yang di demo sama supporter juga federasinya gitu. Maksudnya di Indonesia juga sama. Siapa sih yang lagi mau disalah? Ini kan artinya adalah luapan kekecewaan kan gitu kan. Luapan kekecewaan. Siapa sih mau disalampiaskan luapan kekecewaan ini? Ya salah satunya ya ke ketua umum gitu. Yang mengganti pelatih. Yang dianggap mengganti pelatih lah, karena kan sebagai ketua umum PSSI. Nah itu ada keputusan yang blunder yang dilakukan oleh Erick Thohir saat mengganti pelatih. Wajar mereka menyuarakan itu. Tapi apakah itu akan bergulir menjadi sebuah gerakan yang memang bisa melengsarkan Erick Thohir dari ketua umum? Kan enggak juga. Sampai saat ini juga tetap aja bahwa apapun itu, kalau di sistem Federasi Sepak Bola Indonesia itu kan adanya di musyawarah anggota gitu loh, munaslup gitu. Dan itu ada di pemilik suara kan, bukan di suara mayoritas dari supporter. Enggak. Karena sebelumnya juga seperti itu. Nurdin Halid juga dulu sama, di demo juga. Kenceng juga dia. Tapi kan yang nurunin kan ya memang ya suara ini juga. Dari munaslup ya? Munaslup. Gitu. Kongres luar biasa. Kongres luar biasa. Kongres. Jadi ya itu sah-sah aja. Tapi kan apakah itu akan yang terjalan yang terbaik kan? Enggak juga sebenarnya, bahwa pergantian seperti ini juga belum enggak jaminan lah gitu. Iya. Walaupun kita paham sebenarnya, kita kan paham kekecewaan ini paham mau disuarakan seperti apa, dan kalaupun itu memang bergulir menjadi sebuah kebenaran atau kenyataan nantinya ya itulah sepak bola gitu. Tapi ya sejauh ini kita lihat enggak juga gitu. Oke, kalau menurut Anda seperti apa dengan kepengurusan Erick Thohir sebagai ketua? Iya, intinya secara fair aja Anda boleh menjelaskan. Karena Anda kan juga orang yang tahu lah. Sebagai jurnalis kan pasti mendapatkan informasi-informasi apa yang sedang terjadi, apa perubahan yang dia lakukan. Betul. Ada satu hal yang harusnya berbeda dari kepengurusan Erick Thohir saat ini, bahwa Exco itu sangat jarang bersuara. Jadi ini adalah satu pintu. Dua pintu lah, ada Arya juga satu. Nah itu maksudnya Exco, kalau zaman dulu Exco itu kita, selama saya di lapangan, siapapun Exco bisa kita tanya ini untuk informasi terkait ini. Kalau ini kan cuma ada dua, yang lain tidak pernah bersuara, kecuali belakangan ini ada Pak Jainuddin Amali udah mulai bisa ngomong, ada Pak Sumardi dan segala macam. Tapi intinya adalah dua komunikasi satu arah dari ketua umum dan juga Aris Sinulingga, apalagi yang terkait timnas, ini akhirnya kontraproduktif sebenarnya kepada mereka gitu. Dan intinya sekarang adalah waktunya, momennya di mana ketua umum jangan terkesan one man show lagi gitu. Ini kerja tim lah, maksudnya kerja pengurus dan segala macam. Kasih aja, maksudnya dinamika yang terjadi dalam sepak bola, dalam kepengurusan, dalam perjalanan timnas itu biarkan natural aja gitu. Natural aja. Sesuai dengan ini aturan di organisasi. Aturan di organisasi, natural aja jalannya. Nanti kita akan bisa melihat apakah sebenarnya pengelolaannya itu baik apa enggak. Kalau sejauh ini kalau jujur nih, pengelolaan timnas di zamannya Erick Thohir, saya pernah melihat timnas ini nginapnya di Hotel Sawangan, Bung Binder. Hotel Sawangan itu kira-kira 2000 berapa ya? Saya 2005, berarti sekitar 2007 apa 2000 berapa lah gitu. Ini maksudnya full squad. Iya, timnas TC di Sawangan, nginapnya di Hotel Sawangan yang di sebelahnya ada danau buatan, dan kalau malam kedengaran suara dangdut. Kebayang. Gimana mau tidur? Nah, itu dia. Gimana mau istirahat? Dan kita lihat sekarang timnas seperti apa. Hotelnya Fairmont ya. Iya. Hotel Fairmont. Kalau berangkat ke luar negeri kelas bisnis. Iya, betul. Mewah. Betul. Dan memang seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu timnas. Betul. Memang seperti itu. Dan itu perubahan yang cukup baik menurut saya sebenarnya. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Ya orang yang memang punya akses untuk mendapatkan dana yang besar. Walaupun dipercaya walaupun bukan duitnya pribadi, tapi mungkin dia bisa mendapatkan akses untuk kepercayaan dari orang, mendapatkan uang untuk bisa mengelola timnas ini dengan cukup baik. Tapi yang menjadi concern juga adalah memang dari periode ke periode kepengurusan itu selalu targetnya itu adalah terkait dengan timnas bisa berprestasi. Timnas ini lolos ke sini, timnas ini juara ini. Nggak ada yang ngomongin pembinaan.
Nah itu kenapa Bang? Coba, Ya, oke, nggak seksi. saya sudah bicara beberapa kali, oke gak seksi dan butuh waktu. Butuh waktu. Tapi kenapa enggak ada kolaborasi antara federasi, pemerintah dan pihak swasta? Kita buat ini long term, mungkin 10 tahun gitu. Kalau kita lihat ini ya Jepang lah ya, sebenarnya kan apa yang susah zaman sekarang ini karena kita tinggal lihat mana yang sudah berhasil dan mereka juga udah punya panduannya di online dan segala macam. Jepang mereka Oke. itu kan sebenarnya kan udah punya Japan Way-nya itu. Dan itu yang dijalankan sama mereka, Iya. disusun dengan baik. Akhirnya dijalankan selama bertahun-tahun hingga akhirnya mereka berjalan menuju arah yang mereka inginkan nanti bahwa 100 tahun lagi bisa ke juara Piala Dunia. Iya. Dan tujuan mereka kan sekarang- juara Piala Dunia. Dan sekarang juara kalau nggak dunia. salah sudah mereka buat 2050. 2050. Lebih singkat lebih lagi. singkat lagi, Lebih iya. singkat lagi. Dan itu Karena kan- kemajuannya luar biasa. Betul, karena mereka lihat bahwa maju Iya, ya udah maju. kita Dan turunin itu kan lagi. pembinaan semua, Bang. Betul, pembinaan. Nah, Sorry saya potong dulu. Sorry, biar viewers kita juga tahu pembinaan itu bukan berarti kompetisi untuk pemain usia muda. oh bukan. enggak. Coaching. Coaching. Pokoknya dari semua lini lah. Kalau Dari U10 loh. Jangankan dari U10, kita pernah wawancara dengan Tom Bayer, salah satu pembinaan usia muda yang cukup baik dengan saat ini di Jepang. Dia bilang dari usia 8 tahun. Iya, Jadi U8, betul. sepak bola itu dimulai dari rumah katanya. Iya. Jadi anak kecil baru mulai tenang bola itu udah mulai pembinaan. Nah, oke. Itu yang nggak dipunyai oleh PSSI. Dan bukan cuma sekarang, sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya juga. iya. Karena apa? Karena setiap pengurus, tiap periode itu beda-beda cara pandangnya terhadap Iya, memajukan iya. sepak bola Indonesia. Betul, Itu betul. yang jadi. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya harusnya duduk bareng gitu antara PSSI, pemerintah dan stakeholder yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Dan itu dirumuskan satu dalam buku besar. Dan inilah nanti yang akan dibawa untuk periode pengurusan berikutnya. Dan dijalankan Dijalankan. terus, jangan diganti-ganti Iya, lagi. dan dijalankan. Kan sekarang Dirtek kita ini bagus loh. Iya, Alexander Suirs ya. Iya, bagus loh, Ya, track record dia loh. Itu dia makanya mumpung sekarang ada Dirtek beneran nih. Dulu kan nggak ada Dirtek karena nggak ada dulu mah. Siapa sih tiba-tiba kosong posisi Dirtek ditaruh jadi Dirtek. Iya. Tapi nggak ada hasilnya apa-apa. Artinya kita tidak melihat ada program. Nggak ada program yang berkesinambungan Iya. yang bisa dijalankan atau dibuat. Betul. Bayangkan ya, roadmap aja bisa 3 periode. Nah, itu. Beda-beda semua. Ada Iya, yang visi betul. 2020, terus ada kemarin Indonesia mendunia 2045, ada yang Iya, pokoknya dan macam-macam. sekarang ada 4 tahun kan ini sekarang. ada yang baru ini yang kemarin sempat 4 tahun, 3 halaman 4 tahun. Ya, memang itu kan. yang sempat 3 halaman 4 tahun. Ya, Iya. katanya sebenarnya itu bukan roadmapnya katanya, cuma nggak tahu. Saya juga download filenya itu tulisannya roadmap, cuman kemarin dibantah sama Enggak, PSSI. setahu saya roadmap. Saya baca roadmap. Iya, di 3 filenya- halaman itu saya baca. filenya Saya baca roadmap. di bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, kalau nggak salah iya kan? Bahasa Inggris, Ya iya. bahasa Inggris ya. Dan saya lihat di sana ada visi, ada integrity apa itu. Iya. Saya jadi ingat kalau dulu Bang, saya pernah coba mengundang tim luar negeri. Iya. Nah, saya buat proposal seperti itu. Iya benar. Jadi cuma sebatas proposal. Nah, saya melihatnya seperti itu. Walaupun oke lah, PSSI mengatakan yang saya baru dapat informasi terakhir bahwa itu hanya summary. Hanya gambaran. Tapi saya melihat dari Norwegia, dari Jepang, dari Uzbekistan, saya lihat ada. Ya. Oke, itu ada summary, tapi ada Ada. juga langkah-langkah Iya, betul. yang akan diambil. Ada 29 halaman, 50 halaman. Nah, apa saja. langkah-langkah yang akan diambil, tapi belum terperinci. Iya, Nanti betul. terperincinya di blueprint. Jadi Blueprint, betul. roadmap dengan blueprint itu beda, Beda. Bang. Jadi- Ternyata beda. Dulu saya kira roadmap dan blueprint itu sama. Ternyata saya dijelaskan sama teman saya, Oh, jurnalis di Inggris. Jangan salah, roadmap itu gambaran untuk orang luar, eksternal, yes. di luar federasi untuk melihat. Melihat. Blueprint itu milik federasi. Nah, Itu blueprint mereka inilah simpan. sebenarnya yang harusnya Itu yang nanti kita simpan, iya. itu mereka akan simpan dan jalankan. Masa diekspos kemana-mana, itu kan cara federasi, Cara federasi, iya. Dan mengambil langkah-langkah untuk memajukan sepak bola. Itu Sepak yang- bola loh, bukan cuma timnas. itu yang nggak punya sebenarnya. Nah, itu. Itu yang dari periode ke periode itu selalu berubah dan Nah, selalu itu yang saya harapkan dengan adanya Erick Thohir sekarang sebagai ketua umum yang profesional, Yes. koneksi luar biasa, akses luar biasa. Itu kalau bisa dijalankan. Iya, betul. Waduh. emang Karena kalau- di liga pun sekarang coba. Bang Marco sering nonton masih liga kita Super League. Coba lihat perubahannya seperti apa dengan Erick Thohir. Iya, iya. Itu VAR walaupun tetap saja ada wasit yang aneh. Ya ini kan masalah penggunaan Pak, sebenarnya. penggunaan. Tapi sudah dimasukin VAR loh di sana. Loh, itu kan Banyak lah perubahan. Nah, hal seperti itu saya mengatakan saya malah dibilang buzzer ET. Enggak, gimana? sebenarnya Itu kan fakta. kita juga harus fair lah bahwa sebenarnya banyak Iya. perubahan-perubahan yang memang dilakukan ya oke lah bahwa Kecuali ada juga minus poinnya juga ada. pemain asing terlalu banyak ya Itu juga. minusnya, tapi dalam artian masih ada kesempatan, masih ada 2 tahun lah berapa ini ya 2 tahun lagi lah ya, apakah memang kepengurusan ini masih bisa menghasilkan sesuatu yang membuat masyarakat akan berharap banyak dengan timnas dan sepak bola Indonesia, ya masih ada kesempatan menurutku. Iya, Dan iya. salah satunya memang
menentukan arah dari sepak bola Indonesia ini harusnya bisa dirumuskan di sini nih. Biar itu nggak yang saya larut-larut lagi dah. harapkan. Iya, betul. Jadi nggak besok nanti ganti lagi, ganti pengurus, ganti dari awal lagi. Maka itu Bang, pemerintah Nah, harus itu ikut. Jadi pemerintah yang buat pedoman ini kan bukan intervensi. Betul. Tapi dukungan. Kita dulu pernah ingat, Bang Binder mungkin pernah ingat dulu ada Kongres Sepak Bola Nasional di Malang. Waktu zamannya Presiden masih Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, pernah itu. Itu adalah di mana saat itu satu Indonesia itu perwakilan supporter, pemerintah hadir semua untuk membicarakan sepak bola Indonesia. Oke. Nah, walaupun arahnya saat itu memang untuk pergantian kepengurusan sebenarnya karena saat itu posisi itu udah jalan dualisme kayaknya. Belum ya? Sebelum dualisme ini masih sebelum dualisme. Nah, inilah cikal bakalnya mulai mengarah ke arah dualisme. Setelah 2010 baru ada Kongres Sepak Bola Nasional. Nah, maksudku sebenarnya nggak ada salahnya juga membuat sebuah seperti itu gitu. Maksudnya ya undang semua pihak termasuk pemerintah. Dan ini dituangkan dalam sebuah perupiran yang memang nantinya itu akan dijalankan pengurusan seterusnya gitu loh. Iya, terkait betul. Target terserah aja mau dia bilang pengurus kita harus lolos Piala Dunia tahun sekian, tapi blueprint ini, roadmap ini yang mau dijalankan ini udah jelas dulu nih kemana nih. Jadi pemerintah juga mau bantu juga enak gitu. Iya, yang setiap pengurus beda-beda. Karena mereka harus tahu kan arahnya kemana. Iya. Untuk pembinaan ini, Bang, di Papua saja Bang katanya luar biasa talenta kita. Itu dia. Iya kan, di Papua, di Ambon luar biasa Bang. Ya kan di sana tuh kalau ini semua dijalankan ke daerah-daerah semua, masing-masing daerah ini ada roadmap dijalankan dengan Asprof. Ya. Kan ada asosiasi provinsi, iya kan? Itu bukan cuma kita yang bilang. Siapa? Simon Tahamata. Itu juga bilang bahwa talenta di Indonesia itu banyak, cuman masalahnya infrastruktur kurang. Iya, betul. Terus mereka mengawali karir sepak bolanya itu dari usia yang sudah terlambat. Iya. Mulai dari 13. Nah, harusnya di bawah 10. Di bawah 10. Itu minimal. Betul. Kalau bisa di bawah 8. Di Belanda katanya 8 udah mulai. Inggris, Bang, aku ada undang Oki ke sini yang dia pelatih lisensi UEFA B. Dan anaknya juga sekarang di klub Crystal Palace U15 kalau nggak salah di sana. Jadi saya nanya, gimana pembinaan pemain usia muda di Inggris? Katanya dari U6. Iya. Di sana dari U6. Ngapain saya bilang U6? Ya, lempar-lempar bola. Boleh pakai tangan apa, tendang bola apa. Senang dengan bola. Iya. Itu ya dulu. Itu yang nggak tersentuh sekarang. Itu jika dilakukan, kenapa kita nggak bisa lakukan? Enggak. Mungkin 4 tahun apa 5 tahun mungkin 10 tahun lah minimal. Terlalu singkat waktu pengurus untuk ngurusin kayak gitu. Tapi enggak lah, makanya ini sebenarnya bukan kerja pengurus sendiri. Pemerintah juga harus turun. Iya, harus turun. Jadi itu tadi memang harus dirancang. Memang ya mulailah merancang sesuatu hal yang memang bisa berguna untuk kedepannya kepengurusan kedepannya. Tadi kan Bang Marco mengatakan infrastruktur. Saya malahan ada diskusi dengan kawan saya. Saya bilang seharusnya pemerintah bikin MBG jilid 2. MBG jilid 2? Iya. Makam bergizi gratis jilid 2? Enggak, bukan. Main bola gratis. Main bola gratis jilid 2. Oke. Enggak, bukan jilid 2 dong. Main bola gratis. Iya. Jadi lapangan-lapangan disiapkan. Enggak harus lapangan berstandar internasional. Lapangan untuk anak-anak kita main, tapi ada juga pelatih-pelatih di sana disiapkan. Itu bakat natural. Sekarang seperti Messi. Messi itu bakat natural, tapi bagaimana dia bisa berkembang ketika dia ke Barcelona? Barcelona, ya betul. Ronaldo bakat natural, gimana dia bisa berkembang ketika dia ke Manchester United? Pelatihan itu. Ya kan sama juga Pele bakat luar biasa. Dia juga pindah ke akademi. Jadi grassroots dan akademi itu beda. Beda. Nah, kalau grassroots ini bisa dijalankan, main bola gratis, setiap 500 meter ada lapangan. Wah, main anak-anak kita yang natural skill. Bagus nih, bisa kita bentuk. Jadi, Bang, kita lolos ke World Cup gak perlu cuman 2034. Setiap World Cup tuh kalau bisa kita lolos, karena negara-negara yang maju seperti Jepang itu semua seperti itu. From grassroots. Dan tuntutannya harusnya seperti itu karena FIFA juga kalau kita lihat arahnya kan ke arah sana juga. Kalau kita cermati bahwa Piala Dunia U17 itu kan udah tiap tahun. Betul. Sekarang sengaja biar yang muda-muda biar federasi-federasi itu jalankan yang usia muda gitu. Karena memang arahnya udah ke sana. Jadi kalau Indonesia masih menutup mata dengan yang kondisi seperti ini, ya mungkin kita bisa ke Piala Dunia dengan jalur karena FIFA juga mengizinkan untuk naturalisasi dan segala macam. Itu gak ada masalah. Tapi kita akan harus menerima bahwa sepak bola kita ini ya udah kan kayak gini-gini aja. Iya, tapi Malaysia kenapa itu? Mau ikut-ikut kita kok jadi salah dia. Kasusnya jadi maksudnya kasus pidana kayak penipuan. Iya, maka itu harusnya mereka juga lebih teliti lagi. Tapi ini juga salah satu faktor loh Bang, dengan Erick Thohir yang pemain-pemain yang masuk. Bahkan Jade Ses ini kalau saya melihatnya Belanda kecolongan.
Pemain bagus begitu, JHS masih muda kan pada saat dia masuk. Iya, kejelian saat mendekati JHS. Kalau dia sempat kemarin itu udah masuk ke Sassuolo, kita baru mungkin mulai deketin. Masuk dia. Mungkin nggak. Udah masuk ke timnas Belanda mungkin. Sebelumnya dengan Venezia kalau dia udah main di Serie A. Ya, Serie A. Ya kan udah masuk. Udah masuk. Kemarin kan dia kan masih, kita mendekatinya dari jauh-jauh hari. Tapi ya itu ya jodoh lah kita dengan JHS. Tapi kan nggak bisa selamanya kan seperti itu. Ya, walaupun sepakat, terbuka untuk sepakat. itu, kita benar di bawah ini harus jalan. Karena jangan lagi kita tiba-tiba gagal ke 2026 langsung nggak ada lagi kesempatan nih. Tapi kan kalau itu jalan, kegagalan dimanapun akan tetap kita memandang itu dengan optimis bahwa hari depan ini masih akan lebih baik gitu loh. Iya betul, maka itu saya juga pernah mengatakan di sini dan juga di platform lain dengan Erick Thohir out juga. Nggak ada jaminan orang yang nanti seandainya ada yang masuk, ya kan bisa menjalankan program untuk memajukan sepak bola Indonesia, ya kan, atau juga membuat suatu hal yang jauh lebih baik, kan nggak ada jaminan juga. Walaupun tetap kalau dicari orangnya mungkin ada lah orang yang ini. Iya, selama sistemnya masih belum dibenahin sebenarnya. Nah, sistem siapapun itu yang kita harapkan. Kan susah. Dan ya satu hal juga bahwa oke lah dari dulu itu sebenarnya orang memang ya kita nggak bisa menutup mata juga bahwa si PSSI ini itu adalah panggung politik yang cukup seksi gitu loh. Ya dari dulu itu kita nggak lalu mau ngapain juga di situ nggak apa-apa, tapi paling supporter tidak kita juga tahu. Ya, jadi tapi coba porsinya dikasih diimbangin lah, maksudnya dikasih proporsionalnya aja lah gitu. Jangan artinya itu akan cuma hanya sebagai kendaraan doang gitu. Cobalah berbuat sesuatu yang memang berguna untuk sepak bola ini, nggak cuma dalam kepengurusan saat ini aja, tapi biar ada legacy nanti, legasinya ke depan gitu. Jadi itu ya itu yang memang harus dibutuhkan sama supporter sama pecinta bola Indonesia. Iya. Dan supporter kita juga pintar-pintar. Mereka tahu, ya kan? Supporter kita malah lebih jago dari lebih pintar mereka. Lebih pintar. Mereka sudah bisa membaca situasi, analisis dan segala macam. Kita kadang, udah tahu ini aja. juga bagusnya ada kemajuan teknologi dengan sosial media banyak juga. Ya. Kita sekarang bisa mendengarkan POV yang bagus ya. Kalau recehan sih saya gak dengar. Ya kan, kalau recehan cuman hujat-menghujat, coba untuk merendahkan orang lain itu sih jujur saya gak dengar. Tapi kalau yang intellectual thinking, itu saya sering dengar. Dan sekarang banyak variasinya jadinya. Nah, seperti Anda kan kalau di TV, ngeri-ngeri sedap ini kalau saya dengar. Benar, langsung saya bilang ke istri saya, ini tunggu momennya, saya akan panggil ini. Tapi nggak ada lah, kalau kita sama Bung Binder mah kita tahu lah. Ini zaman saya masih belum jadi wartawan, kita udah lihat udah di TV. Ya. Tapi saya tidak berafiliasi ke pihak manapun. Pokoknya saya netral. Walaupun kadang-kadang orang menuduh inilah, menuduh itu. Bahkan ini kan Triple B nih. Ini artinya kan bola Bung Binder. Ya kan, orang malah bilang nih Bung Binder boboto. Boboto dari mana? Iya kan. Nah, tapi saya bilang yang pasti ini juga artinya Binder bukan buzzer. Binder kan? Bukan buzzer. Triple B. Oke, yang saya ingin tanyakan terakhir, ini hanya feeling. Feeling Anda, pelatih baru dari timnas. Ini feeling aja ya. Kalau salah gak apa-apa ya. Ini penonton kita lagi nonton. Dari negara mana? Karena saya baru dapat bocoran katanya dari Spanyol juga ada. Ada. Benar ya. Dari Spanyol ada. Ini baru ini. Ada siapa ya? Spanyol itu siapa? Paulo Bento apa? Jesus Casas. Ada. Jesus Casas. Nah, feeling saya sih sebenarnya. Dari negara mana lah? Negaranya ya. Negara sih masih Belanda sih. Masih Belanda. Apa? Ya. Kalau saya sih gak masalah Belanda, asalkan yang memang punya kredensial. Ini bukan kita akhirnya Enggak boleh juga. Masalah geografis atau enggak. Tapi artinya Belanda banyak juga yang bagus-bagus. Iya, karena Belanda itu juga kan pelatihnya banyak sebenarnya. Iya, banyak pelatih yang ada di sana. Tapi kenapa Belanda? Karena memang ya ada keuntungannya juga. Maksudnya bukan karena kita karena ini dari Belanda, enggak. Tapi itu menjadi keuntungan kalau memang sama-sama dari Belanda, terus pemain kita juga ada yang kelahiran Belanda, itu sebagai sebuah privilege saja gitu. Juga, ya? Iya, gitu. Jadi kalau saya feeling sih masih Belanda, karena saya juga dapat bocoran kemarin itu ya Belanda gitu. Belanda ya. Saya dapat bocoran ada Spanyol juga. Ya, ini maksudnya pelatih yang akhirnya jadi ya? Iya. Kalau Anda kan Belanda. Nah, kalau saya feeling Spanyol, gak apa-apa. Kalau kita salah kan gak masalah. Namanya prediksi. Namanya juga prediksi ya kan. Tapi kadang-kadang netizen kita marah. Salah prediksi Anda. Tapi kalau benar, diam. Diam. Nah, itu yang repot juga. Tapi tentu saya ingin berterima kasih kepada netizen, supporter, siapapun lah yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Dan saya sudah mengatakan sekali bahwa saya tidak percaya netizen kita itu IQ-nya rendah. Sama sekali enggak. Jangan. Dan saya paling anti soal itu. Itu saya sudah mengatakan sekali, sekarang saya mengatakan depan Anda dan juga kepada viewers, saya menghormati mereka semua. Karena kadang-kadang yang mereka kasih saya komen-komen, apalagi kalau analisa,
Jago-jago semua, Bang. Itu yang saya bilang, yang intelek Iya. ya. Saya suka banget. Bukan cuma teknis, mereka bisa menganalisis berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Yang dulu kita cuman memahamin bahwa sebuah komentator sepak bola itu adalah terkait teknis. Enggak, mereka dari sudut pandang yang lain mereka bisa kasih dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang ini, betul. dari geopolitik dan segala macam. Nah, mereka punya pemandangan betul. yang lebih luas. Akhirnya kita juga wawasan kita lebih nambah. Iya. Dan kalau kata Bung Bindir tadi bahwa ada yang menghujat segala macam itu, ya intinya orang juga punya kedewasaan masing-masing dalam bermedia sosial. Kita anggap aja mereka bahwa mereka anak-anak yang pengen didengar aja. Iya, betul. Iya kan? Nanti kalau kita bereaksi happy juga mereka. Happy. Kita sapa aja lo deh. Gitu, Oke. halo, ini gitu. Happy. Oke, ini pertanyaan terakhir yang kedua. Ya kan, kalau saya sudah mengatakan Erick Thohir stay dulu sampai 2027, Anda seperti apa? Kalau lihat dari konstelasi yang sekarang ya, saya bukan Enggak, kita gak pro, gak kontra. Enggak. Kita netral. Anda juga saya udah paham netral. Tadi kita bicara offline, Anda netral. Konstelasi yang ada saat ini, aku pikir sih masih stay sampai di 2027. Nanti kita lihat kayak apa. Ya. Itu kan nanti urusan karena Kongres. belum ada gerakan yang memang benar-benar membuat posisi Erick Thohir ini udah di ujung tanduk gitu loh. Sampai saat ini ya. Nggak tahu besok nanti tiba-tiba ternyata ada gerakan yang lain. Enggak, ini kan saya hanya menanyakan pandangan Anda. Kalau dari Anda, kalau saya sudah mengatakan stay. Kalau dari Anda? Kalau saya sih stay. Biar dia jalan dulu sampai 2027. Dan kita harapkan ada perubahan yang bagus. Betul. Jadi kita happy juga. Kita bisa rasakan euforia lagi, Bang. Dan ini AFF loh. Iya. Juara dong. Masa AFF? Kenapa? Iya, Kan boleh juga dong kita kejar juara. Aku tuh dari dulu tuh sebenarnya orang yang nggak berpikiran bahwa Piala AFF itu piala ciki. Enggak, itu malah piala yang apapun pialanya kita ambil aja. Iya, karena emang belum ada piala kita. Karena nama negara kan. Iya. Kita AFF 6 kali ke final loh. Lah itu dia makanya apapun pialanya kita belum punya piala. Iya, belum jadi nggak usah milih-milih gitu. Kecuali SEA Games kita baru dapat emas. Emas lah ya, SEA Games kita dapat emas, sekarang mempertahankan. Ya walaupun mempertahankan lebih berat daripada berebut, tapi jangan juga jadi targetnya perak kan gitu kan. Nah itu yang saya bingung juga itu. Itu ada dua versi juga loh. Ya kan, pertama kan saya ingat di sebuah konferensi pers Menpora Erick Thohir juga ya kan yang mengatakan bahwa hasil evaluasi dari PSSI perak. Ini kalau saya nggak salah ya, kalau salah silakan dikoreksi. Tapi kemudian dari Zainuddin Amali dan juga dari Sumarji, emas. Karena ada sebelumnya juga Hoki Caraka mengatakan emas. Karena memang menurut Bang Marco apa seharusnya targetnya? Ya namanya juara bertahan ya harusnya emas gitu loh. Tapi kan ya agak lucu juga sih kemarin pertimbangan Jadi gini, kita pernah mengalami hal yang sama anti klimaks gitu loh. Ketika target kita dikecilin, kita juga jadinya anti klimaks. Ingat nggak waktu dulu pemain-pemain timnas kita dapat jam Rolex? Nah itu, padahal belum juga lolos Piala Dunia. Belum lolos Piala Dunia. Betul. Dia baru lolos dari ke round 4 nih. Nah, Uzbekistan dapat mobil setelah lolos kan gitu kan. Akhirnya lihat permainan lawan Jepang, kayak nggak ada gairah sama sekali mereka main. Oke lah Jepang di atas kita, tapi kan nggak berapa 6-0 ya? 6-0. Bisa lebih itu. Iya, makanya nggak ada gairah. Nah, sama ketika perak dikasih, ini kan akan berpengaruh kepada psikologi pemain, di mana peak performanya dia juga kan, pelatih juga akan mengatur peak performanya itu sampai ke final. Kalau mereka udah tahu di bayangannya bahwa target kita perak aja udah cukup gitu. Ya kan pasti berpengaruh. Ya berpengaruh lah. Walaupun mereka berhasrat mau juara, dapat emas, tapi kan ketika yang tadinya harusnya fight. Nah, harusnya lari masih 20 meter lagi, tapi karena dia pikir aduh perak juga udah aman sih. Ya udah. Karena itu target yang ditetapkan. Tapi sekarang bagusnya dari para pemain juga sudah mengatakan mereka kejar emas. Indra Safri juga kalau nggak salah mengatakan emas. Oke. Memang juara bertahan. Oke. Jadi karena kita sudah 1 jam Bang, ya kan mungkin kopi atau juga snack atau makanan dari viewers kita juga sudah habis. Ini adalah momennya saya selalu meminta narasumber yang hadir menyampaikan pesan-pesan kepada penonton kita soal sepak bola. Silakan Bang, langsung ke kamera. Iya, saya pesan yang bisa sampaikan adalah sepak bola kita ini memang karut marut gitu loh. Dari dulu sampai sekarang kita belum melihat kemana arahnya dan perbaikannya seperti apa. Tapi yang pasti adalah satu, sepak bola itu mempersatukan kita, timnas itu mempersatukan kita. Kita boleh marah dengan hasil yang tidak tercapai, tapi ketika timnas bermain, ayo kita dukung bareng-bareng. Itu aja sih. Ya, oke. Ini sekarang kita tutup Bang, ikutin slogan dari channel ini. Yes. Ini sudah mulai rame ini slogan ini. Bahkan banyak yang juga sudah ikutan. Oke, begini ya Bang sambil salut. No hate, no politics, only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Wah, keren. Yeah. Thank you.